poin penting yang ingin saya sampaikan. Dan semalam saudara kita sudah membentuk tim untuk memeriksa secara utuh bagaimana kondisi daripada 6 jenazah syuhada kita. Saya sudah mendapatkan laporannya secara lengkap. Nanti pada saat yang tepat akan kita adakan siaran pers secara nasional. Dan saya sampaikan kepada semua, seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, kami akan menempuh jalur hukum secara prosedur. Kami akan kejar siapapun yang terlibat dalam pembantaian ini. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang sampai mereka lari ke lubang semut. Kami tidak peduli. Maka itu saya minta kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, tahan diri, sabar. Kita hadapi dengan elegan. Kita tempuh prosedur hukum yang ada. Karena kalau prosedur hukum ini ditempuh dengan baik, insya Allah semua akan terbongkar ya. Siapa yang melakukan pembantaian di medan lapangan, sampai siapa yang menjadi otak saudara yang mengatur ini semua akan terungkap. Tapi kalau Anda emosi, kalau Anda berjuang sendiri-sendiri, maka ini akan terkubur, tidak akan pernah terungkap ya kawan. Maka itu saya minta sekali lagi, sabar. Sabar. Ada saatnya ya kawan. Ada saatnya kita akan melakukan perlawanan. Ada saatnya ya kawan. Syuhada kita yang 6 ini saudara, mereka sudah melakukan tugas jihadnya menjaga habaib, menjaga ulama, dan mereka sudah mendapatkan hadiahnya dari Allah, mati sebagai syahid. Insya Allah syahadat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sengaja memang kami yang meminta keridhaan dari keluarga masing-masing untuk bisa mereka dimakamkan di pondok pesantren agrokultural markas syariat ini. Akan tapi salah satu daripada syuhada kita atas permintaan keluarga mereka, ibundanya yang begitu cinta kepada sang anak ya ikhwan, dibawa ke rumahnya dan dikubur di rumahnya. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan semua syuhada yang 6 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak ingin berpanjang lebar lagi, tapi sekali lagi bahwa DPP FPI sudah berkomitmen dengan seluruh ormas-ormas Islam yang ada ya kawan. Anda bisa lihat bagaimana ormas-ormas Islam sudah memberikan pernyataan sikap dari berbagai kalangan, di mana kita kompak semua satu kata bahwa harus dibentuk tim pencari fakta independen yang melibatkan semua elemen, yang melibatkan Komnas HAM, Amnesty Internasional. Bahkan kami minta juga Komnas HAM anak untuk ikut berbuat. Karena di dalam kejadian itu ada yaitu 3 bayi dan masih ada lagi yaitu 4 balita ditambah 1 lagi balita dari salah seorang anak kerabat kami ya Pak. Jadi pada kejadian itu tidak kurang dari 12 wanita, 3 bayi dan 6 balita yang masih berada di bawah usia 5 tahun. Komnas HAM anak tidak boleh membiarkan, karena pada saat kejadian itu ada bayi-bayi kami yang ketakutan karena mobil itu meluncur tidak wajar, tidak semestinya. Dalam goncangan mobil tersebut, bayi-bayi itu menangis, ibu-ibu itu menangis, mereka terteror, terintimidasi. Mereka bukan tidak takut, ini satu teror yang luar biasa. Nah, karena itu sekali lagi Komnas HAM perempuan, Komnas HAM anak, mereka semua harus ikut terlibat. Tidak boleh ketidakadilan, tidak boleh kezaliman semacam ini dibiarkan terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau hari ini kejadian sadis brutal seperti ini bisa menimpa saya dan keluarga, bisa menimpa 6 syuhada ini ya kawan, maka kalau dibiarkan besok akan bisa menimpa siapa saja warga negara Indonesia di negeri ini. Maka itu saya ajak semua elemen bangsa ini, dari mulai presidennya, DPR-nya, dan seluruh institusi kenegaraan terlibat, yaitu secara bersama-sama untuk mengungkap fakta yang sebenarnya apa yang terjadi di balik semua ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi ya ikhwan, malam itu saya dan keluarga keluar lewat dari jam 10 malam. Kenapa kami lewat dari 10 malam? Karena kami pikir kalau keluar jam 7 atau ba'dal maghrib banyak krodit macet di jalan ya kawan. Nah lewat dari jam 10 supaya jalan agak senggang. Nah, kami harap sekitar jam 12 atau lewat kami sudah sampai di tujuan. Tujuan kami suatu tempat peristirahatan yang memang cocok buat kesehatan. Kami sedang membutuhkan sedikit waktu lagi untuk memulihkan yaitu tenaga kami, kesehatan kami. Dan selain itu juga saudara, kami tidak pernah menyangka kalau perjalanan kami malam itu sebetulnya sudah direncanakan oleh pihak lain
untuk digiring ke medan pembantaian. Kami tidak pernah menyangka dan kami tidak pernah menduga. Tujuan kami hanya ke tempat peristirahatan, dan sehingga kalau jam 12 atau setengah 1 kami sudah sampai, kami beristirahat, dan subuh kami punya pengajian keluarga. Baca Al-Quran, baca hadis, baca zikir, hanya khusus untuk keluarga kecil kami saja, untuk anak, menantu, cucu, dan untuk babysitter yang menemani cucu-cucu kami, begitu juga untuk beberapa anggota kerabat kami. Jadi kami tidak pernah menyangka acara yang sebetulnya begitu sederhana, indah, saudara, ternyata sedang digiring ke medan pembantaian. Dan subhanallah, akhirnya kami semua selamat. Berkat apa? Dengan takdir Allah, berkat perjuangan ke-6 syuhada yang ya.